Jadi gue dapat kiriman video di grup WhatsApp dari tim gue, dan katanya nontonnya harus lagi syuting. Oke, gue coba tonton. Tulisan apa yang ada di dahi Dajjal yang hanya orang beriman yang bisa baca? Follow me. Mohon maaf abangku, izin roasting dikit buat dakwah ya, bukan untuk yang lainnya. Emang orang kalau sholat subuhnya jam 7:30 pagi suka rabun mata hatinya. Akhirnya dikasih cahaya malah silau. Jadi gini, emang kalau HP-nya masih ada judi slot, itu ketika ngelihat Dajjal mungkin di dahinya itu tulisannya follow me, mari, 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 kayak manggil tuh Dajjal. Karena emang senjata utama Dajjal dalam satu riwayat dari Nabi Muhammad itu adalah fitnah yang membuat surga tampak seperti neraka, neraka tampak seperti surga. Kita kan begitu ya, subuh-subuh kalau untuk sholat berat aja, tapi pas suruh San Mori semangat aja. Itu berarti udah terdampak fitnah Dajjal. Yang surga kelihatan seperti neraka, yang neraka kelihatan seperti surga. Nah, nggak salah sih kalau untuk orang yang tidak beriman mungkin tulisannya follow me, karena memang Dajjal itu centang biru nanti di akhir zaman, pengikutnya banyak. Padahal dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwa yang dipersiapkan besar-besaran itu surga. Surga itu dibangun sangat luas, sedangkan neraka itu dibangun sangat kecil dan ada pintunya, sebagai simbol bahwa Allah itu pengennya yang lebih ramai itu surga ketimbang neraka. Kalau bisa neraka itu nggak kepake, karena Allah itu Rahman dan Rahim, maha cinta kepada hambanya. Tapi faktanya kan banyak kita yang justru kegocek, akhirnya ikut Dajjal dan masuk neraka. Baik Dajjalnya udah tiba nanti ataupun sekarang kita kegocek sama tipuan-tipuan Dajjal. Nah, tapi kalau versi riwayat dari Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tertulis di dahi Dajjal itu, kalau di mata orang yang beriman atau orang yang membenci Dajjal itu kafaro alias kafir, bukan fulumi. Mohon maaf. Mengapa Nabi katakan orang berimanlah yang bisa melihat tanda kafir di dahi Dajjal? Lantaran orang yang beriman akan selalu beruntung sebab mereka menyandarkan dirinya kepada yang maha besar, sehingga segala keburukan sebesar apapun akan kandas dalam kebesaran kebaikannya Allah. Misalnya, dalam surat An-Nisa ayat 76 dikatakan, Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam salah satu riwayat dari obrolan antara Nabi Muhammad dan sahabat bernama Haris, diceritakan bahwa lantaran keimanannya kepada Allah, sahabat Haris bisa mengandaskan tipu daya dunia yang mengecoh banyak orang-orang yang tidak beriman. Nah, begitu juga Dajjal. Meskipun ia besar, kuat, dan licik, namun bagi orang yang beriman, tipu dayanya begitu lemah sehingga belum apa-apa orang beriman telah
mengetahui pertanda kelicikan dari Dajjal dengan melihat dahinya saja. Begitu juga tipuan judi slot tidak akan bisa menipu orang yang beriman, karena orang yang beriman tahu bahwa rezeki itu di tangan Tuhan dan Tuhan tidak menghendaki kita mencari rezeki dari judi slot, sehingga kalaupun dapat, ia bukan rezeki tapi uang yang akan menjadi awal dari petaka hidup kita. Nah, yang justru itu diperintahkan untuk diikuti bukan Dajjal. Kata Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, follow me, kata Nabi Muhammad. Makanya gue kaget sama jawaban tak terduga ketika beberapa waktu lalu di salah satu momentum Maulid Nabi, gue jalan-jalan di Jaksel dan nanya, kalau Nabi Muhammad tuh temenan di WhatsApp sama lo dan lo bisa WhatsApp Nabi Muhammad sekali untuk mendapatkan jawaban, apa yang akan lo kirim? Dia bilang, Sherlock ya Nabi. Bener nih, karena tugas kita mengikuti Nabi Muhammad tuh. Jadi minta Sherlock ke Nabi Muhammad, bukan Sherlock ke Dajjal. Anda ikut Dajjal ke neraka. Cuma ya, sebagaimana jawaban Sherlock ya Nabi, jawaban abangku yang satu ini juga benar. Kalau orang yang gak belajar agama dan gak melakukan ajaran-ajaran agama, mungkin tulisannya ya follow me emang. Karena Dajjal itu tipuannya untuk ngajak kita ikut. Dan memang sebagaimana dikatakan Allah dalam suratul Baqarah ayat 18, orang yang tidak beriman itu jadi ngelihat Dajjal itu keren dan seolah-olah mengajak mereka dan mereka ikut karena sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu dibuat buta, tuli, bisu. Tentu bukan mata kepalanya tapi mata batinnya. Tentu bukan telinga kepalanya tapi telinga batinnya. Tentu bukan mulut kepalanya tapi mulut batinnya. Orang beriman itu dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia melihat segala keagungan Allah. Makanya setiap melihat keagungan Allah, dia selalu bertasbih, berzikir, memuji Allah. Tapi kalau orang yang nggak beriman, dia dibuat buta, tuli, dan bisu. Setiap melihat sesuatu yang keren, dia bukan ingat kepada Allah, tapi akhirnya ingat, wah, gimana nih cara, misalnya ngeliatin cewek cantik, wah gimana nih cara dapetinnya. Bukan memuji Allah sebagai menciptanya. Ngelihat mobil keren, wah gimana nih cara dapetinnya, pakai jalur yang haram juga gak apa-apa. Ngelihat kekuasaan, ambisi untuk dapetinnya, bukan melihat tanggung jawabnya sehingga kemudian kita merasa, wah kayaknya gue gak mampu karena tanggung jawabnya besar di mata Allah. Enggak, dibuat buta, tuli, bisu hatinya. Emang paling enak sih ya kalau gak tahu itu bilang gak tahu, jangan sok tahu. Karena kalau gak tahu dan bilang gak tahu, ya udah nol gitu, enak. Tapi kalau gak tahu tapi sok tahu dan akhirnya salah, itu jadinya begini, -1, bukan hanya 0, -1, jadi lucu. Dan Dajjal ini kan raja fitnah ya. Kekuatan utamanya, kata Nabi Muhammad, itu adalah fitnah. Makanya orang yang suka fitnah itu kayaknya dia cosplay jadi Dajjal 4.0. Cuman si raja fitnah ini, kalau tonton video ini, dia kayaknya ngerasa insecure. Karena gue kan raja fitnah, kenapa gue malah lu fitnah? Padahal tulisannya kafaro, kenapa lu fitnah tulisannya follow me?
Ya udahlah, sebenarnya video ini tuh video kegabutan gua, karena menurut gua video sosial eksperimen yang berseliweran di TikTok itu lucu banget buat dikomentarin dan menarik banget buat men-trigger gua berdakwah tentang tema ini. Jadi ya udahlah, gua bahas. Dan ini penting banget sebagai disclaimer juga dari gua bahwa video sosial experiments di TikTok yang gua bahas itu tidak dengan niat dan tujuan untuk membuli, tapi untuk mengedukasi. Karena ketika gua nonton pertama tuh gua ketawa-ketawa dan gua ngerasa wah ini menarik nih untuk menjadi triggeran guna gua bahas sesuatu yang bernilai dakwah. Karena sayang aja kalau video itu cuman jadi lucu-lucuan doang, padahal ada potensi untuk dijadikan dakwah, sehingga sebarannya itu justru akhirnya yang awalnya mungkin cuman lucu-lucuan jadi bernilai dakwah yang insya Allah jadi pahala juga buat abang-abang saya itu. Dan sekaligus untuk memitigasi agar video-video gitu tuh bener-bener gak dijadikan sebagai bahan bulian, tapi ya udah kita jadikan justru bahan untuk hal yang positif, minimal hiburan, maksimal dakwah, seperti yang coba gue lakuin. Makanya gue sama sekali tidak rela dan tidak mengizinkan di kolom komentar ataupun di share video ini dalam konteks bullying atau cyberbullying kepada orang-orang yang ada di video tersebut. Karena untuk pertanyaan yang berbeda mungkin kita juga punya jawaban yang mirip, yang lucu, yang aneh, yang kocak gitu. Dan juga seperti yang gua bahas di awal-awal, ya bukan cuman dia, gua juga mungkin kalau sampai hidup di era Dajjal juga gak kelihatan tuh kafaro, karena masih dekat dengan kemaksiatan, bukan orang-orang yang beriman. Walaupun kita berharap ya dengan kita terus dekat sama orang-orang yang soleh, kita jadi ketularan soleh.